jemaat yang dikasih Tuhan. Puji dan syukur kalau kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bersekutu kembali dalam satu ibadah. Selamat pagi sahabat. Kita mau sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan yang limpah dalam hidup kita setiap hari. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, hari ini kami ada dengan segala kebisingan, dengan segala perkataan orang yang belum tentu bisa dipercaya, dengan segala informasi yang kami terima, yang bisa jadi itu seringnya simpang siur. Kami tahu Tuhan, kami hari ini bisa tenang di hari Sabtu pagi ini Tuhan, di Sabtu Minggu yang terakhir dari bulan Januari, di mana kami besok akan masuk dalam bulan Februari Tuhan. Kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kami tahu Kau siapkan kami di akhir bulan Januari ini dengan hati yang lebih peka dibandingkan telinga kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian.
Sehingga mulai hari ini sampai kapanpun Kau ajari kami punya hati yang lebih peka dibandingkan telinga kami. Bapa, ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk bisa selalu Tuhan memberikan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Harus berproses dengan-Mu, bukan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak Tuhan saja. Roh Kudus, kami sungguh-sungguh berdoa buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat, yang pagi hari ini mungkin masih punya keluarga atau sanak saudara yang masih dalam keadaan lemah ataupun sakit. Biarlah mujizat kesembuhan pagi ini hadir Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit, apapun jenis penyakitnya, apapun nama penyakitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau kuatkan Tuhan orang-orang yang lemah. Dan biarlah Tuhan pagi ini bagi kami semua yang membutuhkan mujizat Tuhan, tangan-Mu terulur Tuhan untuk memberikan mujizat buat kami semua yang membutuhkan. Biarlah kelepasan, kebebasan dari semua yang terbelenggu dan terikat. Kami tahu kami tidak ada lagi yang bisa mengikat kami, karena darah-Mu sudah tercurah, tubuh-Mu sudah tercapik-capik Tuhan, tubuh-Mu sudah dikorbankan buat kami orang berdosa ini, di mana kami yang berdosa ini Kau benarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami untuk menghargai Tuhan kasih karunia-Mu. Ajari kami untuk terus lebih peka Tuhan hati kami dibandingkan apa yang kami lihat ataupun apa yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dikasihi, diberkati dan dicintai, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi di hari Sabtu minggu yang kelima, tanggal 31 Januari. Kami tahu ini adalah minggu Sabtu terakhir, di mana besok Anda akan menerima perjamuan kudus. Besok pagi akan dilayani ibadah pagi oleh Pastor Agung Indra, dan ibadah sore akan dilayani oleh Pastor Adrian Pratama. Bapak Ibu semuanya, itulah kenapa sampai hari ini saya selalu bersuka cita. Kita akan ketemu setiap hari Sabtu pagi, dan kita punya hal yang baru yang kita sharingkan sesuai dengan hatinya Tuhan. Nah, saya mengingatkan, walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa saya menyebutnya Komsel Udara, Sel Group Udara, di mana kita bisa saling menguatkan. Bahkan Bapak Ibu kalau menerima kesaksian Anda, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, kami dorong untuk wajib untuk bersaksi, karena Anda bisa menguatkan buat banyak orang di dalam Kristus. Nah, hari ini kalau saya diizinkan untuk sharing, saya memberikan tema dengan judul ketika hati lebih peka daripada telinga. Kenapa? Saudara, terlalu banyak hal-hal yang kita dengar, bahkan ada yang bilang nanti selama 7 hari listriknya akan mati. Kita harus siap-siap untuk persediaan makanan selama 7 hari, karena nanti akan ada kesulitan, banyak orang akan stok barang dan segala macam. Kalau kita hanya memikirkan masalah-masalah duniawi, maka kita akan muncul kekhawatiran. Kalau emang listriknya mati, ya sudah pakai lilin, itu aja kok bingung gitu kan. Ini kalau apa-apa stok barang habis, ya bisa stok kehabisan ya karena banyak orang nyetok, saudara, membeli lebih dibandingkan apa yang dia butuhkan. Daripada kita fokus seperti itu, ya sudah, kita lebih baik sesuai kebutuhan kalori kita saja. Setiap hari butuhnya makan berapa, ya sudah, ya kan? Dulu juga bingung masalah zaman pandemi dulu, pada nyetok banyak, nyatanya ya nggak ada masalah apa-apa. Jadi intinya adalah fokuslah di dalam Tuhan, saudara. Jadi hari ini kita sama-sama belajar yang diajarkan oleh Roh Kudus, untuk kita sama-sama belajar bagaimana ketika hati kita tuh bisa dalam kondisi lebih peka dibandingkan telinga ataupun mata kita. Mari kita lihat di Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 27-28 dari Perjanjian Baru, teks edisi yang kedua, terjemahan baru. Kita akan baca ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ingat baik-baik, tidak ada seorang pun
yang akan merebut dari tangan Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan hari ini. Poin yang pertama adalah kita akan dapat mengenali suara Tuhan. Anda tidak bisa direbut dari Tuhan kalau kita dipenuhi oleh firman Tuhan, saudara. Ini Anda harus paham baik-baik. Apapun kondisi yang buat Anda itu kalut, bingung, kan ya kabarnya belum tentu benar, saudara. Hoax kan ya banyak, kan? Orang masuk demi konten kan ya banyak, kan ya tidak semua yang kita lihat itu kan ya benar. Ya, jadi saya sarankan santai saja, saudara. Anda pekalah kepada suara Tuhan. Anda dapat mengenali suara Tuhan kalau kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita lihat 1 Tawarik 10 ayat 13-14 dikatakan. Demikianlah Saul mati karena apa, saudara? Saul mati karena apa? Karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Jadi kalau nggak setia tuh ya Anda tahu sendiri akibatnya. Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah saudara, meminta petunjuk dari arwah. Jadi mereka tuh, Saul itu meminta petunjuk dari arwah orang mati. Saudara. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu mengungkapkan prinsip kebenaran tentang pentingnya Anda dan saya punya pengetahuan. Gak cuman pengetahuan karena kita belajar terus, tapi juga pengertian tentang firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Saya ulangi, karena semua ibu dari semua pengetahuan dan dari semua pengertian, ibunya adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Kalau kita lihat prinsip kebenaran itu mengungkapkan pentingnya kita punya pengetahuan dan pengertian tentang firman Tuhan yang tertulis yaitu di Alkitab. Kenapa? Saya tulis poin yang pertama, kita bisa mengenali suara Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan yang tertulis. Jadi mengenali suara Tuhan itu bukan karena ada hamba Tuhan yang bolak-balik ngomong, aku mendengar dari Tuhan langsung. Tuhan berkata, kalau ada begitu, Anda langsung sekarang tuh banyak yang kebablasan, saudara. Ingat, semua hamba Tuhan, semua panggilan hamba Tuhan, mereka tuh hanya pintu dan jendela yang membukakan buat semua kita yang ada dalam kegelapan. Pada saat butuh yang namanya terang, akan hadir yang namanya pintu dan jendela yang terbuka. Bisa jadi karena Tuhan yang membukakan, memberikan kuncinya, sehingga terang itu bisa masuk dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, banyak orang terlalu kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Pada saat pintu dan jendela itu hadir, yaitu Anda dan saya, menerangi mereka dalam kegelapan, lalu dengan GR kita ngomong, itu karena saya. Tuhan berkata kepada saya betul-betul mendengar suara Tuhan, saya ini adalah nabinya Tuhan, bolak-balik terus ngomong kayak gitu, itu kegeeran, saudara. Kita tuh cuman jadi pintu dan jendela. Kalau nggak ada terangnya mau dibuka sampai jendelanya kewer-kewer juga percuma kalau nggak ada terangnya, saudara. Jadi jangan kegeeran, jangan kebablasan. Sama dengan kita yang mendengar. Kalau Anda hidup dalam kegelapan, membutuhkan jalan keluar, ada hamba Tuhan yang memberikan terang firman Tuhan, Anda jangan sembah pintunya, jangan sembah jendelanya, sembahlah terangnya, sembahlah Tuhannya. Nah, Anda dan saya bisa mengenali suara Tuhan kalau kita punya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan yang tertulis. Makanya bacalah Alkitab setiap hari. Kalau Anda nggak baca, Anda nggak akan tahu apa yang tertulis, firman Tuhan yang tertulis. Poin yang kedua saya tulis. Suara Tuhan akan selalu meneguhkan firman yang tertulis. Saya ulangi.
Setiap suara itu masuk, itu adalah sebuah peneguhan dari apa yang tertulis. Suara Tuhan akan selalu meneguhkan firman yang tertulis. Suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Nah, kenapa kalau ada orang hanya menyuplik satu ayat, dia tidak melihat ayat sebelumnya, konteksnya itu di zaman apa, terjadi apa, hanya nyuplik satu ayat, itu sudah meneguhkan semua perkataan dia. Loh ya tidak bisa, saudara. Itulah kenapa saya selalu terus menggalinya dengan banyak ayat, karena saya paham suara Tuhan akan selalu meneguhkan firman yang tertulis. Suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Dan poin yang ketiga yang saya catat, saudara, dan Roh Kudus hanya bisa bekerja, yaitu melindungi kita, memelihara dan memberkati Anda dan saya dalam hidup berdasarkan dengan selaras dengan firman Tuhan yang kita ketahui. Kalau Anda nggak baca, ya Anda nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan. Kalau nggak tahu apa-apa, bagaimana Anda bisa mendapatkan dasar yang benar supaya selaras dengan firman Tuhan yang tertulis, sehingga Roh Kudus bisa bekerja, melindungi, memelihara, memberkati dalam hidup kita. Karena Roh Kudus hanya dapat bekerja untuk melindungi, memelihara, dan memberkati dalam hidup Anda dan saya, itu dasarnya adalah kalau selaras dengan firman Tuhan yang kita tahu. Itulah kenapa kalau kita ingat minggu lalu saya sharing melanjutkan tentang Hana saat dia berdoa, dia berpuasa dan memberikan buah sulungnya, dia mengalami banyak pergumulan dari tahun ke tahun, dia berdoa dan menangis dari tahun ke tahun di rumah Tuhan, saudara. Maka Anda bisa ikuti ibadah online GPI Lampert Tengah Raya selama 2 minggu ini. Minggu lalu sama besok pagi keluar di ibadah online jam 7.15 pagi, saudara. Nah, kita harus sama-sama belajar. Ketika Yesus berada di dunia ini, Yesus tidak berkata kepada iblis kayak gini, "Hei iblis, ketahuilah aku ini adalah firman yang menjadi manusia. Ojo macam-macam ambek aku." Loh, enggak loh, saudara. Yesus tidak ngomong kayak gitu loh. Tidak terus dengan serta-merta ngomong, "Enyalah engkau daripadaku." Yesus juga nggak ngomong sama iblis gini loh, saudara. "Kamu tahu nggak? Aku dapat pesan suara dari Bapa di sorga. Enyalah kau iblis dari hadapanku." Enggak, saudara. Padahal itu sudah haknya Yesus toh. Yesus adalah firman yang hidup kok. Tapi Yesus tidak berkata seperti itu. Makanya sekarang kalau kita itu mendapatkan firman Tuhan, ya sudahlah, jangan dikit-dikit ngomong Tuhan berkata kepada saya. Jangan, saudara, karena itu hanya untuk kalangan yang sangat terbatas, di orang-orang yang betul-betul paham, mengenal, mengerti akan kedalaman firman Tuhan. Kalau untuk jemaat awam, jemaat baru, itu akan membawa orang jadi tergantung kepada Anda, saudara. Anda pasti nggak pede kalau nggak ada kata-kata di depannya Tuhan berkata kepada saya. Jadi nggak pede pasti. Merasa tidak valid gitu kan. Nah, itu ada yang salah, saudara. Kita tuh cuma jadi pintu dan jendela. Jadi jangan kebablasan. Sama dengan kita-kita yang mendengarkan peneguhan dari firman Tuhan. Kita jangan sembah mulut orang yang membawakan firman Tuhan. Karena mereka cuma jadi pintu dan jendelanya Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan di dalamnya ya percuma, saudara. Itulah kenapa Matius 4 ayat 4 ngomong apa? Lalu kita akan lompat Matius 4 ayat 6 sampai 7. Matius 4 ayat 4 ngomong gini, tetapi Yesus menjawab. Perhatikan Yesus cara jawabnya kepada iblis saat dia dicoba iblis. Ada tertulis. Loh, hebat kan? Yesus Kristus saja, anak Allah, saudara. Allah sendiri, saudara. Firman yang menjadi manusia. Dia menjawab iblis saja dengan kata-kata ada tertulis.
Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba kita lihat, langsung lompat ayat 6. Apa yang Yesus katakan berikutnya? Lalu berkata kepadanya, iblisnya ngomong apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iblis ngomongnya apa? Sebab ada tertulis. Oh, hebat kan, iblis aja pakai yang tertulis. Masa kita ngomong Tuhan berkata kepada saya? Kan kebablasan. Walaupun benar ya sudahlah, jangan dibiasakan ngomong di hadapan banyak orang itu seperti itu. Seakan-akan nanti orang yang awam menangkap bahwa hanya Anda saja yang bisa menerima suara Tuhan. Padahal orang awam pun kalau rajin baca Alkitab, Tuhan bisa menghidupkan firman yang hidup dari logos menjadi rema karena Roh Kudusnya. Iblis ngomong, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Kalau iblis saja sampai menggunakan ayat, masa kita melebihi iblis, saudara? Jadi kita harus paham, iblis pun pakai ayat. Lihat jawaban Yesus yang saya senang sekali dengan bijak. Dia ngomong apa? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, jawab lagi. Apa saudara cara jawabnya Yesus? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allah. Amin. Saya pagi hari ini, di hari yang indah buat kita mengakhiri bulan Januari, di mana kita selama beberapa hari, mungkin dari Anda ada yang puasa beberapa hari, mungkin ada yang puasa seminggu, ada yang puasa berminggu-minggu. Saya ucapkan congratulations karena respon kita akan cinta Tuhan. Jadi bukan kewajiban tapi respon cinta kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengerti akan hatinya Tuhan. Ayat yang dikutip iblis pada Matius pasal 4 ayat 6 sebenarnya itu berasal dari Mazmur 91. Khususnya Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Saya bacakan buat Anda. Mazmur 91 ayat 11 ngomong gini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Itu yang dikutip iblis. Ayat 12 ngomong apa di Mazmur 91? Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu yang dikutip iblis. Hebat kan? Iblis itu hafal firman. Kan? Kalau kita nggak hafal nggak apa-apa, tapi bacalah setiap hari. Ya kan? Apalagi Anda yang sudah lanjut usia, nggak mungkin Anda menghafal. Anda yang mungkin masih remaja, banyak tes, banyak segala macam. Nggak mungkin hafal banyak sekali. Tapi kalau Anda baca tiap hari, itu akan menjadi firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Iblis mengutip firman, tetapi memotong konteks dan memelintir tujuan. Saya ulangi lagi. Iblis mengutip firman, tapi memotong konteksnya dan memelintir tujuan. Kalau Anda nggak tahu firman, dipotong kita pun tak tahu. Apalagi dipelintir, Anda akan bahasa Semarangi, manduk-manduk. Oh benar. Bahwa saudara. Mazmur 91 adalah janji perlindungan bagi orang yang hidup dalam perlindungan Allah. Nah, saya ulangi. Yang dikutip iblis itu, Mazmur 91 adalah janji perlindungan, sebuah janji perlindungan bagi orang yang hidup dalam perlindungan Allah. Bukan izin untuk sengaja mencobai Tuhan, bukan. Pagi ini ada yang Anda tidak rutin baca Alkitab Anda kan
Loh, ini kok baru ya buat saya ya. Karena itu Yesus Kristus membalas dengan firman juga. Apa yang Yesus balas? Ayatnya di mana? Di Ulangan 6 ayat 16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebuah pelajaran yang sangat penting bagi hari ini. Firman Tuhan tidak boleh dipakai untuk membenarkan ambisi Anda dan saya. Firman Tuhan tidak boleh dipakai untuk pamer iman kita. Firman Tuhan tidak boleh dipakai untuk tindakan nekat seenak perut, seenak sendiri kita. Gak boleh, saudara. Anda harus ingat baik-baik. Iman sejati itu adalah taat, bukan menantang Allah, saudara. Iman sejati adalah ketaatan, bukan menantang Allah. Itulah kenapa iblis memakai ayat yang setengah benar. Bukan benar seutuhnya, bukan. Iblis memakai ayat yang setengah benar. Iblis tidak menyerang dengan kebohongan kasar. Kalau kebohongan kasar, kalau Anda rutin baca Alkitab, Anda nggak bisa kena kebohongan kasar. Tapi dengan kebenaran yang dipelintir. Yesus dicobai bukan dengan kata-kata frontal. Allah itu jahat. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin iblis ngomong belak-belakan kayak gitu. Tapi melintirnya ngomong apa? Bukankah firman Tuhan berkata? Halus kan, saudara? Jadi polanya itu jelas. Anda harus perhatikan baik-baik. Pagi hari ini minggu yang kelima, hari Sabtu minggu kelima, mengakhiri bulan Januari. Iblis itu menggunakan polanya itu jelas, bisa terdeteksi. Yang pertama, ayatnya benar. Jadi hati-hati, ayatnya benar, motifnya salah, konteksnya dihilangkan. Dipakai ayat itu untuk memaksa Allah. Berapa banyak sekarang kita menerima pengajaran yang Anda tidak sadar seakan-akan kita itu lebih di atas segala-galanya. Sepertinya Tuhan harus mengikuti karepe awake dhewe, karepe kita, saudara. Nggak bisa. Saya pernah ngasih contoh ke perusahaan barusan beberapa minggu ini dalam bulan Januari 2026. Saya ngomong belak-belakan, saya ngomong ke jemaat juga. Kalau Anda naik mobil Mercedes misalnya. Mercedes yang saya tumpangi waktu tahun 2005 itu handremnya di kaki, saudara. Untuk menghandrem. Tapi melepas handremnya ada di tangan. Beda dengan Mercedes yang hari ini Tuhan izinkan kami bisa menikmatinya, handremnya di tangan, tapi tinggal pencet aja. Kalau jabut ya pakai tangan aja. Kalau Toyota Alphard beda, handremnya di kaki. Cara melepas handremnya diinjek sekali lagi. Sistemnya beda. Anda nggak bisa seenak sendiri mengendarai mobil yang sudah dirancang dari pabriknya seperti itu, ya kan? Sama dengan Tuhan. Tidak bisa Anda paksa. Emang siapa kita? Halo? Oke, hari ini Anda mungkin melotot. Nah juga ya. Halo, selamat pagi Opa. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Opung. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Iblis, polanya ketahuan. Ayatnya bisa jadi benar. Ayatnya bisa jadi benar. Tapi ingat, motifnya salah, konteksnya dihilangkan, dipakai untuk memaksa Allah. Dalam kasus ini, saudara, Yesusnya menjawab dengan kata-kata ada tertulis.
Iblis mengutip Mazmur 91 saat mencoba Yesus, tapi mengubah janji perlindungan menjadi alat untuk mencobai Tuhan. Apa kesalahan besar dalam kutipan iblis? Mazmur 91 berbicara tentang hidup dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 bicara tentang berjalan menurut kehendaknya. Mazmur 91 bicara mengenai bukan mencari sensasi rohani, bukan. Tapi iblis menyuruh Yesus. Iblis berani nyuruh Yesus. Buktikan kalau engkau anak Allah. Maaf saudara, itu kurang ajar namanya. Ini iman pamer, bukan iman taat, saudara. Makanya Yesus menjawab dengan firman lain. Yesus menjawab di Ulangan 6 ayat 16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Firman harus ditafsirkan dengan firman, bukan dengan ego. Lalu pertanyaan Anda, supaya hati Anda dan saya lebih peka daripada telinga, di mana iblis atau orang lain atau dunia membisikkan ke telinga kita. Bagaimana ketika kita tuh betul-betul diuji supaya hati kita lebih peka dibandingkan telinga? Bagaimana membedakan firman yang benar dengan firman yang diputar? Alat uji rohani yang sangat praktis. Yang pertama, alat ujinya apa? Apakah ayat yang digunakan memuliakan Allah atau memuliakan ego saudara? Tuhan pasti jagain aku kok. Pasti aku dijagai walaupun aku nekat. Loh, itu ego saudara. Nekat kok minta perlindungan. Memangnya perlindungan Silalahi? Memangnya perlindungan Raja Guguk? Saya tidak nyebut nama orang, saya cuma asal ngomong aja. Apapun marganya bebas, cuma contoh. Tuhan pasti jagain saya walaupun saya ini nekat. Itu ngawur saudara. Yang benar itu Tuhan pimpinlah saya untuk saya taat. Itu yang benar. Firman sejati selalu bawa pada kerendahan hati. Apa alat uji yang kedua, saudara? Apakah ayat yang dipakai terpisah dari konteksnya? Tadi iblis kan pakai Mazmur 91. Mazmur 91 tidak berdiri sendiri. Ayat satunya berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Perlindungan itu datang setelah penyerahan, bukan sebelum penyerahan. Nah, ini dihilangkan konteksnya sama iblis. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu perlindungan datang setelah penyerahan dalam lindungan yang maha tinggi. Itu alat uji yang dipahami oleh kita, saudara. Dengan hati kita, nggak bisa dengan telinga. Makanya kemarin saya kan ngomong, kalau Anda terima sesuatu yang negatif yang tidak sesuai firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluarnya jangan telinga kiri, saudara. Masuk telinga kanan, keluarnya telinga kanan. Kalau keluarnya telinga kiri, berarti mampir ke lewat otak. Kalau mampir lewat otak, nanti bahayanya kalau kita nggak tahu firman, nanti akan mantuk-mantuk. Bener juga ya, bener juga loh, padahal salah, saudara. Kalau Anda terima dari telinga kiri, jangan keluar telinga kanan, jangan, nanti tembus ke otak, kan diikut dipikir, ngapain? Kalau sesuatu yang error, yang nggak bener, masuk telinga kiri, keluarkan telinga kiri. Masuk pikiran saja nggak usah, saudara. Apakah Anda paham?
Alat uji yang ketiga, saudara, apakah ayat ini bertentangan dengan firman yang lain? Yesus langsung mengimbangi Mazmur dengan ulangan. Firman Tuhan itu tidak pernah saling bertentangan, saudara. Kalau terus bertabrakan, berarti penafsirannya keliru. Itu loh penjelasan pelajaran besar buat hari ini untuk Anda dan saya, supaya hati Anda dan saya lebih peka daripada telinga, saudara. Iblis bisa menghafal Alkitab. Iblis bisa mengutip ayat. Iblis bisa berbicara rohani. Tapi iblis tidak pernah taat. Saya ulangi, kita jangan lebih parah dibanding iblis. Sudah gak baca apalagi hafal. Iblis bisa menghafal Alkitab. Iblis bisa mengutip ayat. Iblis bisa berbicara rohani. Tapi perhatikan, iblis tidak pernah taat. Coba Anda tanya dalam hati, kita lebih parah dibanding iblis atau lebih baik dibanding iblis? Yang penting jawabannya, jangan saya adalah iblisnya, Pak. Waduh. Astagfirullah. Yesus menunjukkan, saudara, ketaatan itu lebih tinggi dibanding keajaiban. Apa sih yang tidak bisa buat Yesus? Itulah kenapa kita itu pastikan ketaatan dalam hidup kita itu lebih tinggi dibandingkan keajaiban. Karena kalau kita taat itu artinya kita rendah hati. Kerendahan hati lebih kuat daripada demonstrasi kuasa. Sakti dikit demo. Zaman dulu tuh waktu saya masih belum bertobat tuh ya, waktu punya ilmu kebal apalah, wah isinya ditunjukkan. Buat demo teman-teman saya, buat demo kebal sudah, iris leher lah, tusuk perut lah, kebal pukul lah, demo, dibuat demonstrasi supaya pada melongok semua. Itu nggak rendah hati. Kerendahan hati itu lebih kuat dibandingkan dengan demonstrasi kuasa. Jadi orang yang diam saja, Anda onek-onek ke dia cuma diam, bahasa roh. Hati-hati, saudara. Dia tuh bukan takut, dia taat, dia rendah hati sesuai firman Tuhan. Hati-hati, orang diam difitnah terus. Orang diam diomongin enggak ada yang enggak. Loh, hati-hati, sudah firman Tuhan itu bukan untuk menguji Allah, tapi untuk menuntun Anda dan saya hidup taat kepadanya. Yang setuju katakan yes. Ketik di live chat. Ayo ketik di live chat. Kalau Anda takut terhapus, Anda ketik di kolom komen. Firman Tuhan bukan untuk menguji Allah, tapi untuk menuntun manusia hidup taat kepadanya. Itulah kenapa ada 7 cara membaca Alkitab supaya tidak mudah disesatkan. Pak, kok banyak 7 cara loh. 7 cara itu makna kan detail banget, tapi ya nggak panjang-panjang. Yang pertama, baca konteks, bukan hanya ayatnya tapi konteksnya. Kesalahan paling umum kan ayat dicabut dari cerita besarnya. Ayat ini janji Tuhan buat saya sekarang. Itu salah. Kalau Anda ingin melihat yang benar adalah begini. Ayat ini ditulis kepada siapa, kapan, dalam situasi apa. Nah itu Anda harus pahami. Kalau Anda sudah tahu, Anda sudah paham ini ditulis oleh ini, kapan, situasi apa, tapi ayat itu bisa tetap hidup dalam kehidupan kita. Nah itu berarti ada peneguhan untuk Anda dapatkan janji Tuhan. Tanyakan selalu kalau baca, siapa yang nulis ya?
Kepada siapa ayat ini ditulis? Masalah apa yang dihadapi saat itu? Contoh. Kalau ada orang bicara Mazmur itu bukan surat bisnis. Wis pokoknya gen bisnis awake dhewe iki langgeng ya. Cuplik aja ayat Mazmur. Mazmur tuh sama dengan seperti surat bisnis kita biar berhasil. Loh, lagi kebablasan Saudara. Mazmur itu tidak sama dengan surat bisnis. Kalau mendapatkan janji Tuhan, kamu cuplik aja di Amsal. Loh, sebentar, Amsal itu tidak sama dengan janji mutlak, Saudara. Injil tidak sama dengan slogan motivasi. Pagi ini kalau Anda tuh terbelalak. Iya ya. Terlalu banyak aku ini gak tahu sampai sedalam itu. Itulah kenapa pagi ini saya juga heran. Kita diajar oleh Roh Kudus untuk hati kita punya kepekaan lebih daripada telinga. Yang terlalu banyak orang bicara, terlalu banyak kedengungan, kebisingan, banyak pengajaran seliwar-seliwar, Saudara. Tapi belajarlah punya hati yang lebih peka. Yang kedua, bandingkan dengan ayat lain. Firman menafsirkan firman. Yesus melakukannya. Ketika iblis mengutip Mazmur, Yesus menjawab dengan ulangan. Bandingkan, Saudara. Satu ayat tidak boleh meniadakan ayat lain. Kalau satu penafsiran bisa membenarkan dosa, mengabaikan kasih, menghapus ketaatan, berarti, maaf loh Saudara, maaf ya, disclaimer dulu ya, berarti hampir pasti salah tafsir. Saya tergabung di banyak grup di WhatsApp, dari diskusi Alkitabiah, diskusi tentang agama dan kepercayaan, sampai ada di grup agama Yahudi pun saya ada, Saudara. Full, banyak saya. Tapi saya bisa melihat dan merasakan ketika satu penafsiran ada aliran-aliran sesat, satu penafsiran membenarkan dosa, mengabaikan kasih, menghapus ketaatan, itu pasti, hampir pasti salah tafsir. Pagi ini kalau Anda mau saya bahas banyak, nggak mungkin, terlalu banyak. Dari 7 mungkin saya hanya bahas 2. Jadi Anda harus paham, Saudara. Saat Adam ada di Taman Eden bersama Hawa dan Iblis, saat itu belum ada perkataan firman Tuhan yang tertulis. Adam hanya mendengar suara Tuhan. Sehingga iblis dengan mudah membelokkan suara firman Tuhan. Dan itu menyesatkan Adam dan Hawa. Memang ya. Lah kenapa Anda ini butuh firman Tuhan? Dan kalau Anda pelajari firman Tuhan itu menghibur, menegur, meluruskan, Saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 ngomong apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang. Dalam apa, Saudara? Dalam kebenaran. Kalau setiap baca Alkitab selalu kita merasa saya benar, gak pernah ditegur, oh kemungkinan kita sedang membaca untuk membenarkan diri, mencari pembenaran, bukan mau dibentuk Tuhan. Itulah sebelum baca Alkitab berdoa, bentuklah aku ya Tuhan, terangilah aku dengan firman-Mu, orang yang berdosa ini yang Kau benarkan. Ajari aku, bentuk aku ya Tuhan. Itu peringatan keras, peringatan yang sangat kuat bagi Anda dan saya sebagai orang Kristen.
di akhir zaman ini, saudara. Bahwa kita harus dipenuhi oleh pengetahuan akan firman tertulis. Apabila Anda dan saya ingin mengenali suara Tuhan yang akan menuntun kita dalam keputusan penting dalam hidup kita, akan membuat hati kita lebih peka daripada telinga, saudara. Saya tidak meragukan kemampuan Anda mendengar suara Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang peka pada suara Tuhan. Tapi alasan mengapa kita suka berkata, Tuhan berbicara kepada saya, itu karena Anda tahu banyak orang itu sulit percaya sama perkataan Anda. Maka Anda berpikir untuk meyakinkan mereka, intronya harus ngomong gini, Tuhan berkata kepada saya dengan suara agak ngebas. Bahaya, saudara. Itulah kenapa Kolose 2 ayat 18-19. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 18-19. Dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan, perhatikan belakangnya, beribadah kepada malaikat, serta mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19 dikatakan, sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditopang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, bertumbuh menurut pertumbuhan yang saudara? Berasal dari Allah. Padang gurun pergumulan, padang gurun pencobaan, padang gurun kesulitan hidup, serangan kuasa gelap akan dengan mudah menggoyahkan dan melenyapkan mereka. Mereka yang apa yang lenyap? Mereka yang mana yang goyah? Mereka yang tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengenali suara Tuhan. Saya tulis apa, saudara? Jika kita mendengar suara Tuhan dan telah melakukannya, maka kita akan kenal. Ini dari Tuhan. Karena kita dengar lewat firman dan rohnya, dan kita telah melakukannya, maka kita kenal itu dari Tuhan. Kita kalau nolak mentaati suara Tuhan yang kemarin aja kita tolak, maka kita tidak akan dapat mengenali suara Tuhan hari ini. Karena yang kemarin kita diproses saja kita nggak mau, maka kita nggak akan kenal suara Tuhan yang hari ini. Sebaliknya, saudara, kita harus mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan yang sebelumnya. Bisa yang kemarin, bisa bulan lalu, bisa minggu lalu. Makanya kalau ke tempat ibadah jangan pada saat Natalan sama Paskah. Ke tempat ibadah rutin setiap minggu harus rutin beribadah, wajib. Karena tidak mungkin kita dengar perintah Tuhan, guidance Tuhan minggu ini dipakai untuk setahun. Mboten saged. Tidak bisa. Anda harus mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan sebelumnya. Kalau Anda ingin dapat kenal Tuhan hari ini, mengenal suara Tuhan hari ini. Ulangan 28 ayat 1-2 ngomong apa? Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka tiap hari baca Alkitab, tiap hari saat teduh yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu
Nggak bisa hari Minggu untuk kehidupan hari Selasa. Rebo, Kamis tanpa Anda nggak baca Alkitab, cuman ke gereja tok tiap hari nggak membaca Alkitab. Amin, saudara. 1 Samuel 25 ayat 5 sampai 6 ngomong apa? 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 6, terus lanjut ayat 18. 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 6, langsung lompat juga ke ayat 18. 1 Samuel 28 ayat 5 dikatakan ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Hatinya gemetar, saudara. Bahasa yang gampang. Hatine wis cilik, bukan hati yang besar. Ya kayak kalah itu, saudara. Sudah takut, hatinya ada gemetar. Ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Dia sudah memakai baju imamnya, dia sudah bertanya, berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab dia. Langsung lompat ayat 18. Kenapa? Dikatakan karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu. Perhatikan baik-baik pada hari ini. Suruhnya sebelumnya ora dilakukan, tidak digubris. Kita tarik Tuhan segendak hati kita. Kita tarik sistem kerajaan Allah, pola kerjanya sakarpe awake dhewe. Saya beritahu, saya ingatkan di hari Sabtu minggu kelima. Saya ingatkan lagi, tidak bisa. Memang kita siapa? Di 1 Tawarik 10 ayat 13-14 dikatakan apa? 1 Tawarik 10 ayat 13-14 dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ayat 14, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jangan sekali-kali Anda pergi ke Gua Mia, Anda tanya tentang masa depan. Kalau dulu sudah pernah karena diajak bertobat, saudara, minta ampun, pasti Anda diampuni. Setiap kali kita menolak mentaati suara Tuhan, maka Anda mendapati suara Tuhan akan semakin kecil volumenya. Tadinya volumenya gede, karena Anda menolak mentaati, volumenya lama-lama jadi mengecil sampai kita kehilangan tuntunan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Kalau saya tidak mau. Kita mungkin berkata bahwa kita telah setia dan taat. Kita mungkin berkata kita suka akan hadiratnya. Tapi kenapa Anda dan saya tetap tidak mendengar suara Tuhan? Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab kita? Seperti kalau kita sedang ujian di kelas. Seorang guru tidak akan menjawab pertanyaan muridnya saat ujian sedang berlangsung. Betul, saudara ya? Gurunya tahu jawabannya. Gurunya pegang kunci jawaban. Tapi seorang guru tidak akan menjawab pertanyaan muridnya di saat ujian sedang berlangsung. Sama halnya, kita tidak dapat jawaban Tuhan, kita tidak mendengar suara Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan Anda dan saya berada dalam ujian iman untuk membawa kita naik ke level pertumbuhan kedewasaan. Pagi hari ini saya harap Anda menangkap apa yang Roh Kudus ingin Anda dan saya mengerti. Sehingga besok saat Anda bersama dengan Pastor Agung Indra dan juga Pastor Andrian Pratama, Anda tidak lagi melakukan segendak hati kita sendiri. Percayalah baik-baik rencana Tuhan
pasti yang terindah. Amin saudara. Satu pujian buat kita semuanya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
Saatnya saya berdoa buat Anda semuanya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ajari kami sebuah pelajaran yang sangat penting, Tuhan. Ketika hati kami lebih kuat, lebih dekat kepada Engkau, lebih mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan kehidupan kami, jalan hidup kami hanya dengan firman Tuhan. Ketika hati kami lebih peka dibandingkan telinga kami, bahkan juga dibandingkan mata kami, Tuhan. Itu karena Engkau sayang pada kami. Kau upgrade iman kami menjadi tumbuh dewasa. Kau upgrade hati kami untuk mengenal akan hati Bapa. Kau inginkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan. Dan biarlah bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, untuk Anda lebih peka akan suara Tuhan, hatimu lebih mengenal hatinya Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang kami letakkan di dada. Semua keluarga besar, selamat pagi sahabat yang meletakkan tangannya di dada, Tuhan. Biarlah kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi untuk kami letakkan dasar kehidupan kami, dasar hati kami yang paling dalam, seturut dengan firman-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan hati kami. Tidak ada satupun yang mampu menyesatkan hidup kami. Tidak ada satupun yang membuat hati kami gampang masuk terperosok kepada keduniawian ataupun tipuan iblis. Pagi hari ini hamba-Mu minta ya Tuhan Roh Kudus, urapi semua Tuhan. Keluarga besar GPI Lampir Tengah Raya, keluarga besar Selamat Pagi Sahabat dimanapun kami berada, baik di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri Tuhan. Ajari kami untuk mengenal akan-Mu. Ajari kami punya hati yang dengar-dengaran akan Engkau. Ajari kami punya hati yang peka lebih daripada telinga kami. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, manapun Anda keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya, dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, dibentuk Tuhan, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Anda bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan tangan kita. Kalau Anda melihat Anda membutuhkan channel YouTube ini, di mana channel YouTube ini bukan milik saya, bukan milik GPI Lampir Tengah Raya. Channel ini adalah channel milik Anda semuanya, channel untuk melayani Tuhan, di mana saya ditugaskan untuk melayani. Anda bisa share, kalau Anda lihat ini sangat dibutuhkan oleh banyak orang, Anda bisa share kepada teman-teman, kolega, sahabat, keluarga Anda, sehingga mereka akan ditunjukkan kebenaran firman Tuhan, supaya hati mereka akan lebih peka dibandingkan telinga. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu besok di hari Minggu. Besok akan dilayani oleh Pastor Agung Indra, dan hari
Minggu sore akan dilayani oleh Pastor Adrian pertama. Biarlah berbahagialah selalu orang yang merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam serta melakukannya. Maka Anda disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.